Ladies and gentlemen, boys and girls, kita ketemu dalam Bible Circus yang luar biasa. Kita akan memberikan pertunjukan yang amazing dan orang-orang yang tentunya sangat bertalenta luar biasa. Nah, kalian mau tahu kira-kira nih Tuhan nih mau kasih talenta yang satu ini apa ya? Kira-kira orang yang ini nih orang yang berani tidur sama singa. Percaya nggak? Berani tidur sama singa, bangun masih hidup. Coba kita lihat. Kita perkenalkan Daniel. Parade Daniel. Loh, kok ada itunya? Ini siapa ini? Tunggu. Stop. Kok keluar ke panggung? Sini, balik lagi. Maaf. Gimana Saya nih? tidak bisa kalau lihat kamera. Ini satu lagi sama. Ini siapa ini? Oh, ini perkenalkan kucing besar saya. Dulu kecil sekali, sekarang udah besar. Aduh, tajam. Sekarang sudah jinak sama saya. Jangan-jangan kucing besar, jangan-jangan ini lion yang saya ceritain. Tentu saja. Oh, jadi piaraan satu ya? Iya dong. Oh, gitu. Umurnya Daniel. udah 1000 tahun. 1000. Itu kayak cerita film silat itu ya? Oh, iya. Singa 1000 tahun itu. iya. Oh iya, itu tapi saya mau... Tapi saya lupa itu apa ya? itu pendekar itulah pokoknya mah. Oh iya, itu. Iya, oke. Pokoknya saya mau tanya dulu. Pak Daniel nih, kita interview sedikit ya. Kira-kira kok ada ceritanya kenapa Anda bisa bawa peliharaan singa, terus dengar-dengar kamu tidur sama singa? Iya. Nah, dulu. Iya, dulu ya. Dulu. Udah 1000 tahun yang lalu. Oh kayaknya. iya, 1000 tahun yang Iya. lalu. Kan kamu bilang 1000 tahun yang lalu. Iya. Nah, dulu ini yang ada di Gua Singa itu. Ya, kamu katanya dilempar ke gua singa. Iya, saya dilempar. Tunggu dulu, dilempar apa kamu cuman ini aja sukarela masuk ke gua singa pengen mempertunjukkan sesuatu gitu? Tidak. Oh tidak, kamu nggak merasa apa takut gitu? Takut. Oh takut juga ternyata adik-adik ternyata Daniel tuh Apalagi lihat takut. mukanya. Mukanya dia. Takut. Tapi kok menurut saya lucu ya? Oh iya. Oh ya udah lucu, udah jinak, jadi lucu berubah. udah sikat gigi dia, jadi udah sikat gigi jadi lucu. Oke deh kalau gitu. Terus nanti dulu, saya harus tahu dulu ini. Kenapa sampai kamu kok dilempar ke gua singa ya? Nah, saat itu saya melanggar peraturan yang dibikin. Apa tuh peraturannya? Kalau nggak salah undang-undangnya itu kamu kan karena sering berdoa ya, kalau nggak salah ya, sama Iya. Tuhanmu gitu kan? Iya, saya nggak boleh berhenti berdoa. Saya pasti terus berdoa kepada Tuhan. Nah itu dia. Terus raja waktu itu Raja Nebukadnezar kalau nggak salah ya, apa Raja Babel itu membuat undang-undang bahwa setiap ada gong dibunyikan, semua orang yang di negeri itu harus menyembah patung yang dibuat oleh raja. Betul. Betul. Kamu melanggar. Saya melanggar. Kamu melanggar undang-undang itu. Dan saat itu saya dilempar ke Gua Singa. Jadi kamu tetap pilih Tuhan daripada menyembah raja. Tentu saja. Hello. Tentu saja saya milih Tuhan saya. Wah, ternyata kamu punya iman yang... Saya jadi begini ya. Kamu kan 1000 tahun mungkin udah keliling, Oh, iya. keliling Cina, Oh, gitu iya, ya, makanya mungkin. jadi bahasanya bisa berbagai macam ya bahasa. Oh ya, jadi adik-adik kita belajar dari iman Daniel. Dia nggak takut, kalaupun dilempar ke gua singa gitu. Saya tidak takut. Oh, saya pengen tahu. Tapi waktu di gua singa, kira-kira nih singanya ngapain? Nah, saat itu ya, saya dilempar ke Gua Singa. Pasti udah mangap semua. Saya berpikirnya begitu tadinya. Udah mangap semua. Tunggu Waduh, ini. Mampus saya dilempar ke Gua Singa jadi makanan dong saya. Tapi Tapi seketika singanya diam. kenapa kok diem? Mulut mereka diam, tidak mengaum sedikit pun. Oh ya? Kok bisa ya? Padahal udah mangap gitu ya? Iya. Terus tiba-tiba mereka menjauh dari saya dan seketika itu juga mereka tidak berani mendekat ke saya. Dan besok paginya saya sudah tidur di sebelah singa. Loh, I don't know why. kok bisa ya? Ternyata Tuhan itu menolong Daniel. Tuhan luar biasa. Wow, imanmu menyelamatkanmu. Yes. Wah,
Adik-adik, Ada yang melewat nih, ada yang melewat. kok lucu ya singanya ya? Sekarang jadi lucu ya? Iya, Ini ya. mana gitu gemes. Rasanya seperti kucing angora loh. Kucing angora? Iya, betul. Itu. Makanya saya jadikan peliharaan saya. Pantesan nih, kayak perasaan kalau sekarang kucing Persia itu dipelihara. Pelihara. Ini singa Persia ini ya. Iya. Oh iya, pantesan lucu-lucu ya. Kalau gitu adik-adik kita belajar dari lewat lagi nih. Udah diam singa sini. Pak, peranmu banyak banget. Lewat aja terus ya. Ya, ya. Jadi adik-adik kita belajar dari Daniel bahwa iman yang besar kepada Tuhan akan menyelamatkan kita. Bener banget. Dan Tuhan itu nggak pernah meninggalkan orang yang selalu percaya kepadanya. Yes. Walaupun dilempar ke gua singa, ternyata Tuhan bisa berbuat amazing. Dan jangan berhenti berdoa. Ya. Ternyata Daniel tidak berhenti berdoa. betul. Adik-adik, kalau gitu, Pak Daniel mau kemana lagi nih? Mau khotbah? Mau khotbah? Enggak sih, saya mau ngajak dia ngafe. Kebetulan dia suka kopi. Oh, kopi. Kopinya Arabica loh. Oke. Saya aja Robusta lebih murah. Ya sudah lah ya. Ya udah. Jadi saya cabut lah ya. Oke. Kita ngopi yuk. Lu mau ke makanan apa? Starbucks. Wah, Curhat. Kak. Starbucks. Gaya banget itu singa ya, mau Starbucks. Aduh, saya juga pusing deh. Adik-adik, kita mau ketemu lagi minggu depan dengan orang-orang yang luar biasa lagi di Bible Circus ini. Oke? See you next week. Bye. Kaulah Tuhan penolong dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Amin. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau
bersyukur Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan beri kami terus kesehatan yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami berdoa, kami bersyukur terus Tuhan berikan kami itu juga berkat yang melimpah buat kami Tuhan. Apapun damai sejahtera dan sukacita yang Tuhan berikan itu adalah berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk terus mengucapkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa biar firman hari ini Tuhan boleh mengalir dalam kehidupan kami, mengubahkan cara pikir dan cara pandang kami Tuhan, sehingga menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anak yang ada di rumah hari ini Tuhan. Kami berdoa biar kami mau jadi berkat, jadi terang dan jadi garam dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri iKids yang terbaru, yaitu Sirkus. Saat kita melihat pertunjukan sirkus, kita akan melihat semua keajaiban dan kehebatan yang akan membuat kita terkagum-kagum dan berkata, wow! Begitu juga ketika kita membaca Alkitab kita, adik-adik. Kita juga akan dibuat terkagum dengan semua keajaiban dan kehebatan yang sudah Tuhan lakukan. Semua keajaiban itu akan membawa kita mengenal Tuhan Yesus, the greatest showman ever. Ayat hafalan untuk tema kali ini adalah Daniel 4 ayat 3. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Kita ulangi sekali lagi ya. Daniel 4 ayat 3. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Yes, good job adik-adik. Cerita Alkitab kali ini diambil dari Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 23, yaitu tentang Daniel di gua singa. Begini ceritanya. Bangsa Israel sedang dalam pembuangan di negeri Babilonia. Saat itu negeri Babilonia dipimpin oleh Raja Darius. Raja Darius mengangkat 120 orang wakil raja. Dan di antara mereka diangkat penjabat tinggi yang memimpin 3 orang wakil raja. Di antara pejabat tinggi itu ada seseorang dari bangsa Israel yang bernama Daniel. Daniel adalah orang yang disertai Tuhan. Ia adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan. 3 kali dalam sehari dia berdoa kepada Tuhan. Ia menjadi semakin hebat, sehingga para pejabat lain menjadi iri kepada Daniel. Lalu para pejabat lain menghasut Raja Darius untuk melarang setiap orang beribadah kepada Tuhan ataupun dewa-dewa. Wah, kira-kira apa yang dilakukan oleh Daniel ya adik-adik? Apakah Daniel berhenti beribadah kepada Tuhan? Tentu saja tidak. Daniel tetap taat beribadah setiap hari. 3 kali sehari ia berdoa kepada Tuhan. Hingga akhirnya pejabat yang lain melaporkan Daniel kepada raja. Dan dengan
Terpaksa Raja Darius harus menghukum Daniel dengan memasukkannya ke dalam gua singa. Gua itu berisi singa-singa yang sangat lapar dan siap menerkam siapa saja yang masuk ke dalamnya. Kemudian Daniel dibawa dan dimasukkan ke dalam gua itu. Lalu apa yang terjadi ya adik-adik? Luar biasa. Singa-singa yang lapar itu menjadi takluk kepada Daniel. Mereka menjadi seperti kucing yang jinak. Aduh, lucunya. Daniel dapat bermain-main dengan singa-singa itu. Sehingga ketika raja melihat itu, ia menjadi takjub. Kemudian raja mengeluarkan Daniel dari dalam gua. Tidak ada luka sedikit pun pada tubuh Daniel. Karena takjub akan pertolongan Tuhan kepada Daniel, maka raja memerintahkan semua orang di negeri Babilonia untuk menyembah Tuhan Allah yang Daniel sembah. Haleluya! Nah, adik-adik, kisah Daniel di gua singa ini sangat cocok dengan kehidupan kita di zaman sekarang. Kita hidup sekarang di dunia yang tidak lagi ramah kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Banyak orang-orang yang menentang iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan saat kita bertumbuh dewasa, akan ada orang-orang yang ingin membuat kita tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus dan ingin kita melawan firman Tuhan. Orang-orang yang menentang iman kita itu bisa saja teman-teman kita atau orang-orang yang dekat dengan kita. Hari ini kita akan belajar dua hal supaya kita dapat tetap teguh berpegang pada iman kita saat kita menghadapi tantangan. Yang pertama, be brave and ask God for courage. Adik-adik, tidak ada orang yang ingin dikucilkan dan dimusuhi karena mempertahankan imannya. Pasti rasanya menakutkan. Bahkan mungkin lebih menakutkan daripada berhadapan dengan singa. Tapi saat iman kita menghadapi tantangan, kita harus tetap berdiri dengan penuh keberanian untuk mempertahankan iman kita. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus walaupun banyak orang yang menentangnya. Saat ada teman kita atau orang-orang yang mengajak atau meminta kita melakukan apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus berani untuk menolak dan tetap melakukan apa yang benar. Kita berdoa kepada Tuhan, meminta keberanian dan kekuatan untuk tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berani untuk membela iman kita. Keberanian kita juga akan menjadi contoh bagi orang lain, bahkan bagi orang yang menentang iman kita. Sehingga mereka juga dapat mengenal Tuhan dan firman-Nya melalui keberanian dan keteguhan iman kita. Nah, yang kedua, following God lead. Dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita biarkan Tuhan Yesus yang memimpin jalan kehidupan kita. Caranya adalah dengan selalu melakukan kehendak Tuhan. Untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap harinya. Maka jika kita hidup sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita menghadapi ketakutan dan tantangan sendirian. Kita dapat tetap tenang karena kita tahu kalau Tuhan ada bersama dengan kita saat kita melakukan kehendak-Nya. Tuhan kita adalah Raja di atas segala raja. Dia lebih kuat dan berkuasa dari semuanya. Dan Ia ada bersama dengan kita untuk membela kita. Saat kita ada di dalam bahaya, Ia sanggup untuk menolong kita. Sehingga kita tidak usah takut lagi kepada singa atau tantangan yang ada di dalam kehidupan kita. Tetap teguh di dalam iman kita. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberi kita kekuatan dan keberanian. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya nih. Siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan? Pasti semua mau kan? Yuk kita katakan bersama-sama dengan kakak. I want to trust God and use my spiritual gift to serve God. Amin. Kita coba lagi ya.
Kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. I want to trust God and use my spiritual gift to serve God. Yes, good job adik-adik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mengumpulkan kami semua pada hari ini. Terima kasih atas firman-Mu tentang Daniel yang terjebak di gua singa. Berkati Tuhan agar kami memiliki keberanian dan keteguhan dalam iman kita. Agar kita bisa seperti Daniel. Agar kami bisa tidak takut lagi dan percaya dengan Engkau. Berkati juga ya Tuhan agar kami bisa melaksanakan kehendak-Mu. Kami bisa melaksanakan kehendak-Mu sebagai orang percaya. Berkati agar kami bisa membaca Alkitab setiap hari, bisa mulai berdoa, dan bisa menentang apa yang bukan kehendak-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Yuk kita sama-sama katakan amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran sirkus kita minggu ini. Kakak pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi di minggu depan dengan lesson baru yang tidak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.